Ai. Ai. Ah. Ai. Kan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di hutan pinus kembali di jalan yang seperti biasa ketika saya ngopi bareng si Rawing nih. Ini si Rawingnya nih. Tapi kita baru beres nih bikin konten bareng si Rawing, dan kebetulan banget karena di petualangan kemarin pas kita masuk ke dalam hutan belantara kita nemu ular Trimeresurus punisius dengan ukuran yang sangat besar. Kebetulan saya juga bawa, saya ambil karena memang saya butuh untuk pembahasan yang akan hari ini saya sampaikan teman-teman. Walaupun mungkin ini juga sudah pernah saya bahas juga. Namun untuk ukuran ular Viper Trimeresurus punisius ini yang sebesar ini baru kali ini akan saya bahas secara mendetail untuk hari ini. Jadi saya akan bahas terkait yang pertama kadar bisanya seperti apa yang akan kita lihat, karena kemarin terakhir kita itu ngonten tes bisa itu ular Pit Viper atau ular ranjau tanah Kaloserasma rhodostoma, tapi itu juga dengan ukuran yang sangat besar. Nah ini juga ukurannya tidak kalah besar, tapi masih besar si ranjau darat kemarin lah. Cuman ini memang Trimeresurus ini tuh udah cukup lumayan besar juga. Melihat dari bentuk kepalanya, terus taringnya, itu membuat saya penasaran ketika dia mengeluarkan bisa itu seperti apa sih untuk jumlahnya, apakah memang banyak, terus warnanya apakah berbeda. Makanya nanti kita akan coba bahas bisa yang dikeluarkan oleh si ular Trimeresurus punisius ini yang kemarin terakhir kita dapatkan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah menyiapkan si ular Viper Trimeresurus punisiusnya yang kemarin terakhir kita dapatkan, dan luar biasa dia masih sangat agresif, sama seperti sebelumnya kita temukan berada di alamnya. Jadi kemungkinan ini merupakan Trimeresurus punisius betinanya teman-teman, dan saya harus berhati-hati karena dia sangat-sangat agresif sekali. Jangkauannya juga cukup lumayan juga, makanya ini harus benar-benar berhati-hati. Dan saya ingatkan, kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun. Nah kita pengen coba ngelihat seperti apa kawan serangannya coy. Anjir, belah mana lunak nih. Wow, lihat men, kayaknya kita harus coba keluarin deh. Kita coba keluarkan teman-teman. Set. Warnanya keren banget bos. Wih, anjing. Langsung dipensif bos. Lihat. Wow. Kita coba keluarkan dulu. Kush. Wow. Lebih menyatu dengan dedaunan yang ada di sekitarnya nih, lihat. Ini daun-daun pinus. Sobat gitu gendut. Ai.
Min. Hai. Oh my god, dia teman-teman. Wow, sangat keren sekali. Man. Lihat defensifnya, ciri khas si ular viper ini tuh dia sambil menggerak-gerakkan bagian ekornya. Itu cirinya dia memang sedang marah, teman-teman. Dia harus berlari, Dot. Wow. It's amazing, man. Nih. Seperti ini, teman-teman. Masih panas ya. Dia jangkauannya cukup lumayan juga ya. Tuh, sok Dot, ada kendi Dot. Jadi dia ini tipikal ular yang mengandalkan sensor panas, teman-teman. Tuh, itu Jacobsonnya udah dikeluarkan. Nah ini nih. Tuh, coba kita lihat lagi. Buat ada gitu, Dot. Sok, cuma cina maco kagigir alus. Kagigir kemana? Terus kamu. Wow. Berapa dia? What the fuck? Mengerikan sekali, coy. Plak, lihat nih ini. Keren banget, sih. Ai. Kecil, panjang gitu, boy. Wow, ternyata jangkauan serangannya barusan teman-teman juga udah ngelihat seperti apa. Itu kita pakai action cam, terus ngelihat slow-mo-nya seperti apa ketika dia menggigit. Bahkan tadi beberapa bisanya tuh sudah keluar, nempel di bagian action cam saya, teman-teman. Ini lihat, dia benar-benar mengerikan sekali. Wow, Viper Trimeresurus punisius yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan dari jenis-jenis ular viper sejauh ini yang saya rasakan paling menyakitkan adalah si ular satu ini, teman-teman. Lagi-lagi ya, saya tuh ngasih tahu buat teman-teman dari berbagai jenis ular viper yang ada di Indonesia ya. Ular viper ini ya, pohon sebetulnya. Kalau viper tanah kan kalau Selachma rhodostoma lah juaranya, rajanya si viper tanah, sama si Daboia russellii. Tapi kalau buat viper pohon, dia ini nih rajanya, si Trimeresurus punisius ini. Karena kan ada Trimeresurus albolabris, insularis. Nah ini dia nih, yang punisius ini yang lebih mengerikan untuk efek bisanya. Ini mengingatkan saya beberapa tahun ke belakang, karena saya sempat tergigit oleh si ular satu ini. Bahkan dulu sempat saya bandingkan juga untuk kadar bisanya dengan si ular Trimeresurus albolabris kalau tidak salah ya, teman-teman. Dan saya juga sempat meminum bisanya, merasakan bisanya seperti apa. Nanti teman-teman bisa cek juga di sini videonya kalau yang masih penasaran. Tapi untuk video kali ini tuh seperti yang tadi di awal saya bilang, saya tuh pengen ngelihat kadar bisa yang dikeluarkannya itu seperti apa. Walaupun tadi saya udah ngelihat ternyata warnanya agak sedikit bening juga, tapi belum tahu karena kita mau pakai alat juga nanti yang sudah saya sediakan, bagaimana ketika dia menginjek bisanya secara langsung, teman-teman. Ini ngeri banget sih asli itu. Ternyata jangkauannya dia cukup lumayan jauh juga, coy. Tuh. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi untuk pembahasan si ular vipernya, di sini saya mau ngasih tahu info buat kalian semuanya. Ketika saya berpetualang, ketika saya beraktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan outdoor lainnya, tentunya itu menuntut tubuh saya banyak bergerak dan mengeluarkan banyak keringat. Biasanya ketika keluar keringat itu badan
suka agak bau juga teman-teman. Tapi saya tuh sekarang udah nggak khawatir, karena ketika saya berkegiatan dan beraktivitas sehari-hari, saya suka menggunakan kalum deodoran. Jadi kalum deodoran ini adalah solusi buat kalian yang suka berkegiatan outdoor dimanapun, beraktivitas sehari-hari, tapi pengen tetap wangi dan segar, karena si kalum deodoran ini menggunakan bahan-bahan pilihan yang tentunya aman bagi kulit ketiak kalian. So, buat kalian semuanya yang ingin kalum deodoran yang biasanya saya pakai dan gunakan sehari-hari, nanti kalian bisa langsung cek saja. Di situ sudah saya cantumkan ada produknya. Murah loh teman-teman. Kalian bisa dapatkan ini dengan harga yang terjangkau. Tentunya aman di kulit kalian teman-teman. Oke teman-teman, sekarang akan kita coba tangkap dulu bagian kepalanya. Masih goyang-goyang coy. Cara amannya seperti ini. Oke, tapi kita harus tetap berhati-hati karena taringnya mau lihat. Wah, segar sekali. Tapi tetap teman-teman, dia masih mengeluarkan aroma ciri khasnya seperti ini. Jadi ular-ular viper pohon biasanya ada aromanya kayak gini. Tuh, ini tuh merupakan zat kayaknya yang emang buat defense-nya juga, karena agak sedikit bau juga coy. Tuh, baunya ciri khas. Ini saya udah pegang bagian kepalanya. Sekarang tinggal kita lihat seperti apa untuk kadar bisanya teman-teman. Gestelat anjir. Nempel dot. Anjir, muncrat dot. Nih, gila men, saking berontaknya si viper ini. Belum juga kita dekatkan ke gelas, udah ngegigit ke meja. Nih, ini ada cipratannya nih. Bisa kuningnya seperti itu ternyata. Tapi ini kita akan coba lagi di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lihat lagi nih bisanya seperti apa. Siap Dot? Yuk. 1, 2, 3. Anjay, Dot. Kuning kakinya. Lihat taringnya masih nancep coy. Oke teman-teman, lihat. Kali. Wah, keren. Ini benar-benar mengerikan coy. Masih ada tuh di bawah di bawah mulutnya, lihat. Genangan bisanya teman-teman, di situ masih ada. Dan lihat nih, ke dalam udah masuk, ternyata warnanya kuning, tapi tidak terlalu banyak karena kayaknya di bagian sini nih udah banyak tadi yang keluar teman-teman. Sangat-sangat mengerikan. Tapi saya pengen penasaran coba lagi kayak gimana dia ketika gigit. Satu lagi boy, satu lagi, taring kamu keluarin. Belum dua-duanya jadi power yang ini nih. Yang ini nih. Nah itu ya, coba ya teman-teman, soalnya ada satu lagi nih. Nah itu dia. Langsung muncrat ke handap Dot. Wow. Nah lihat ini teman-teman. Ini taring yang keduanya. Mengerikan sekali, taring lipat Solenoglypha. Men, sangat-sangat mengerikan.
Ini masih ada tuh di bagian mulutnya, masih ada nih. Kadang suka ada yang nanya nih, pertanyaan yang sepele tapi mesti saya jawab juga. Bang, gimana kalau si ular tersebut makan bisanya sendiri? Nggak masalah coy, nggak akan berefek apapun terhadap si ular. Karena ular ya biasanya juga kalau dia menggigit biasanya mengeluarkan bisa juga, pasti sambil kemakan juga sama si ular tersebut. Nah buktinya ini juga ada nih bisa yang ada di dalam mulutnya seperti ini teman-teman. Wow man, sangat-sangat mengerikan sekali. Oke, kita coba amankan dulu karena saya udah pegel juga pegang si ular vipernya, udah gak kuat cuy. Oke teman-teman, saya sudah masukin si ular vipernya karena terlalu agresif dan sangat ganas. Jadi saya gak mau ambil resiko lagi. Nih, walaupun sudah dimasukkan ke dalam toples ini, dia benar-benar masih defensif teman-teman. Tuh, lihat. Tadi pun ketika saya mau ngetes, keburu ngegigit ke sini coy. Ini ngeri banget nih, bisanya masih ada di sini masih ada. Dan di gelas ini masih ada juga nih teman-teman. Ternyata kandungan bisanya itu hampir sama, justru kayak elapid coy. Dia tuh warnanya warna kuning keruh teman-teman, kayak ular welang justru, tapi nggak terlalu pekat-pekat amat sih warna kuningnya. Dan kadarnya sepertinya karena memang tadi juga udah beberapa kali muncrat di action cam nih, di bagian action cam ini tadi juga banyak nih, di sini saya lapin. Dan ada di bagian sini juga nih, meja saya di depan. Jadi bisanya tidak terlalu banyak keluar di gelas ini teman-teman, tapi yang tentunya 1 gram saja ataupun 1 tetes bisa ular Trimeresurus punisius ini bisa sangat merepotkan apabila masuk ke dalam jaringan darah kalian teman-teman. Ini ngeri banget. Wow, tuh, dia masih defensif juga ketika di dalam toples ini teman-teman. Wow, mungkin nanti akan kita bahas lagi untuk si ular viper Trimeresurus punisius ini, karena ini sangat unik sekali, mengingat coraknya juga langka juga. Biasanya kan saya nemu tuh nggak ada motif-motif kayak gini nih. Kalau ini kan ada bercak-bercak putihnya juga teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini, karena saya ngebahas ini tuh udah sering juga, tapi biar saya nggak penasaran terhadap bisa ular ini, karena kan ini pertama ularnya tuh besar teman-teman, makanya itu membuat saya penasaran. Dan saya juga udah pernah kegigit, udah pernah ngerasain juga gimana rasa dari si bisa ular ini. Nanti buat teman-teman, mungkin nanti cuplikan videonya juga bisa ditayangkan juga lah ketika saya ngetes minum si bisa ular viper ini, biar teman-teman tuh nggak penasaran juga. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya. Keluar dot, tinggali sama coy, warnanya kekuning-kuningan seperti itu. Kalau ular ini lebih beringas coy. Lihat. Bahkan dia memiliki double taring. Ayat tuh ketinggali tuh. Lihat, dia double taring coy. Oh my goodness, saya rasa cukup. Nah, dan ini akan sangat-sangat berbahaya banget kalau misalnya kena jaringan kulit yang terluka. Makanya saya juga di sini ngecek dulu coy, ada tangan saya yang luka apa enggak nih. Gimana rasanya? Beda sih. Pahit. Sepat. Enggak, maksud saya itu ada kayak sedikit efeknya juga, coy. Loh.